Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di atas lautan terpencil adalah pusaran air raksasa 5 warna dengan diameter puluhan miliar mil. Itu menutupi langit di atas lautan terpencil. Hukum emas, kayu, air, api, dan tanah. Kelima hukum itu digabungkan dengan sempurna. Di tengah pusaran air ada ruang, dan itu memancarkan kekuatan tak berujung asal hukum ruang angkasa. Kuasa surgawi yang tak terbatas membanjiri dari angkasa dan mengalir ke lautan terpencil. Sungguh luar biasa ketika hukum asal mula alam semesta tiba, gumam Luo Feng sambil mendongak dan tercengang. Kuasa surgawi yang tak ada habisnya mengalir keluar. Mereka melesat ke lautan terpencil yang tak terbatas seperti air terjun. Sementara tubuh lautan terpencil terus menyerap kekuatan dewa untuk membantunya menyelesaikan transformasi dari seorang pejuang abadi menjadi seorang kesatria alam semesta. Pemandangan yang saya sebabkan ketika saya menjadi abadi lebih luar biasa daripada banyak makhluk agung yang menjadi kesatria alam semesta. Meskipun pemandangan sekarang tidak semisterius mereka yang menjadi master alam semesta, itu masih sekuat makhluk tertinggi yang menjadi master alam semesta. Aku harus memanfaatkan setiap menit dan setiap detik untuk menelan kekuatan surgawi dan mengubah tubuh dewaku. Luo Feng menatap ke langit. Kuasa surgawi yang tak terbatas mengalir dari portal miliaran mil. Menyerap. Ombaknya berguling-guling di lautan terpencil yang tak terbatas. Itu menelan kekuatan dewa dengan rakus, ingin sekali memicu transformasi di tubuhnya. Setelah beberapa saat, semuanya layu. Lautan terpencil yang tak terbatas berubah menjadi damai lagi. Tetapi kekuatan dewa sedang diubah. Saat ini, Luo Feng, tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh Mosa sedang melihat ke bawah. 3 tubuh lain yang dimiliki Luo Feng dengan mudah diubah dengan tubuh dewa mereka menjadi 100 kali lebih kuat. Lautan terpencil terlalu besar. Meski berusaha menyerap daya sebanyak mungkin, hanya 12% saja yang ditransformasikan, pikir Luo Feng. Ketika Guru Truyan menjadi kesatria alam semesta, 92% dari kekuatan dewanya berubah. Biasanya, 90% dari tubuh dewa manusia agung diubah, dan sesekali jumlah itu bisa mencapai 100%. Sedangkan untuk binatang bertanduk emas dari aliansi binatang angkasa, hanya 50% dapat diubah, gumam Luo Feng. Dengan lautan terpencil yang tak terbatas ini, aku mungkin bisa membunuh bahkan Tuhan alam semesta tingkat atas. Jika aku melakukan teknik warisan, aku adalah semesta. Luo Feng sangat senang. Sulit bagi master alam semesta untuk membunuh Tuhan alam semesta tingkat atas. Dan sekarang, aku 100 kali lebih kuat. Jika aku bertemu dengan master alam semesta, aku pasti akan bisa melawan mereka, kata Luo Feng. Luo Feng melihat ke bawah ke lautan terpencil yang tak terbatas dan bisa merasakan kekuatan dewa yang berputar di tubuhnya. Negara dewa adalah akar dari pejuang abadi. Saat pejuang abadi menjadi lebih kuat, negara dewa mereka juga akan berubah. Saat ini, langit dan daratan bergetar. Negara dewa berangsur-angsur berubah sambil menyerap kekuatan dewa dari lautan terpencil yang tak terbatas. Lautan terpencil mengeluarkan kekuatan dewanya perlahan untuk memastikannya bisa memulihkannya. Itu sudah stabil. Saya sekarang memiliki kendali yang lebih baik, kata Luo Feng. Dia menatap ke langit dan daratan yang tak terbatas, dan itu seperti melihat sebuah gubuk berubah menjadi sebuah rumah besar. Negara dewa sebelumnya bisa dengan mudah rusak atau bahkan dihancurkan jika master alam semesta yang mencobanya.
Tetapi negara dewa sekarang mungkin bahkan tidak rusak, bahkan jika Master Alam Semesta memberikan semua usahanya untuk merusaknya. Setelah 3 hari, semuanya kembali normal. Di langit di atas lautan terpencil, sebuah kuil yang menjulang tinggi dikelilingi oleh ruang gelap, memancarkan kekuatan hukum ruang angkasa yang tak ada habisnya. Luo Feng berdiri di depan kuil dan melihat ke kejauhan. Sesuatu terbang ke arahnya. Tubuh lautan terpencil sudah ada di sini, pikir Luo Feng. Setelah negara dewanya selesai dibangun kembali, dia telah memanggil kembali tubuh lautan terpencil yang telah sibuk untuk menjaga bumi. Tubuh lautan terpencil segera dibongkar dan kekuatan dewa bergabung dengan lautan terpencil yang tak terbatas. Baju besi dan pedangnya melayang di langit. Setelah beberapa saat, tubuh lautan terpencil lain diciptakan menggunakan teknik warisan Luo Feng, yaitu penciptaan. Kualitas kekuatan dewa dari tubuh lautan terpencil yang baru dibuat dapat menyaingi penguasa benteng Vanuo, seorang kesatria alam semesta yang merupakan bentuk kehidupan dengan tingkat gen kehidupan 1000 kali. Tubuh lautan terpencil menjadi 100 kali lebih kuat. Aku yakin dia bisa menekan bahkan pohon dunia yang paling kuat. Dia cukup untuk menjaga bumi, dan saya bisa kembali ke sana tepat waktu jika dia menemukan sesuatu yang rumit, pikir Luo Feng. Hahaha, dengan 4 tubuh, lautan terpencilku yang tak terbatas adalah air mancur yang memberikan kekuatan dewa tak terbatas. Menara bintang, armor force, dan armor dewa bintang, semuanya adalah harta karun sejati yang luar biasa, dan tubuh dewaku telah mencapai status yang sempurna. Untuk kesatria alam semesta, dengan negara dewa yang kuat, saya tidak perlu takut dengan para master alam semesta. Setelah berhasil membangun fondasiku, saya tidak perlu takut apapun setelah saya mendapatkan menara bintang, kata Luo Feng. Mata Luo Feng bersinar dengan ganas. Itu sangat kuat sehingga seluruh negara dewanya bergetar. Dia tidak menyembunyikan identitasnya ketika dia membunuh kesatria para cupar, karena dia tahu bahwa sudah hampir waktunya untuk menunjukkan kekuatan sejatinya ke seluruh alam semesta. Aku Luo Feng tidak perlu takut siapapun setelah menjadi kesatria alam semesta. Aku telah membangun yayasanku. Ras lain sudah terlambat bagimu untuk membunuhku sekarang. Luo Feng berbalik dan menghilang ke dalam negara dewanya. Scene berganti di dalam pesawat ruang angkasa yang melakukan perjalanan ke alam semesta primal. Tuan Luo Feng. Ketika Luo Feng memasuki pesawat ruang angkasa, kapten setingkat kaisar itu terkejut. Dia bertanggung jawab untuk transportasi antar markas alam semesta virtual dan alam semesta primal. Jadi dia tahu bahwa jenius Luo Feng yang tak tertandingi telah menjadi makhluk yang perkasa dan tertinggi yang jauh lebih kuat daripada kesatria alam semesta biasa. Ada banyak makhluk dari ras lain yang berniat untuk membunuhnya. Pergilah, saya tidak membutuhkan pelayan, kata Luo Feng. Ya, Tuan Luo Feng. Kapten meninggalkan ruangan dan memberi perintah. Waktunya untuk pergi. Kami belum naik, tunggu kami. Mengapa pesawat luar angkasa pergi sebelum kita naik? Kapten berkata, beritahu kantor pusat bahwa pesawat luar angkasa ini akan memindahkan Luo Feng ke alam semesta primal. Minta mereka untuk mengatur pesawat luar angkasa lain untuk para pejuang abadi dan penguasa sektor. Tuan Luo Feng luar biasa dan tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkan informasi tentang melihat dia. Adapun para pejuang abadi dan penguasa sektor, lebih baik bagi mereka tidak melihat Tuan Luo Feng. Ya Tuan, para kru segera pergi untuk melapor ke kantor pusat. Pesawat ruang angkasa itu tiba di kota Primal Chaos dalam waktu singkat. Kapten dan kru menyapa Luo Feng. Dia berjalan keluar dan memandang rendah kota Primal Chaos. Siu, Luo Feng mengambil langkah dan pergi ke kota Primal Chaos. Kota Primal Chaos adalah tanah ras manusia untuk budidaya. Setiap melihat bangunan kuno itu, dan biasanya akan ada makhluk agung manusia
yang duduk bersila di atap tempat tinggal budidaya. Suasananya selalu dipenuhi dengan aura kultivasi yang kuat. Luo Feng menukik turun dari ketinggian dan melihat manusia agung di atap tempat tinggal kultivasi. Ada beberapa yang baru mencapai tingkat alam semesta. Ini tingkat alam semesta dan mereka telah diizinkan masuk ke kota Primal Chaos. Mungkinkah mereka peserta dari perang bakat sebelumnya? Beberapa pembudidaya yang melihat ke langit untuk mempelajari tampilan eksplisit dari pahatan rahasia hukum alam semesta melihat Luo Feng dan mengenalinya dalam sekejap. Lihat, ini Tuan Luo Feng. Ini Tuan Luo Feng. Setelah mendapatkan ketenaran dalam waktu sesingkat itu, Luo Feng mungkin adalah sosok paling sensasional di antara umat manusia dalam 100.000 tahun terakhir. Apakah itu Tuan Luo Feng dari peserta perang bakat yang terjadi 110.000 tahun yang lalu? Ya, itu Tuan Luo Feng. Selama perang bakat yang berlangsung 110.000 tahun yang lalu, ada 3 jenius langka di mana Bolan dan Rongjun mencapai terobosan untuk menjadi makhluk abadi, dan mereka sekarang adalah kaisar. Tuan Luo Feng dikatakan telah mencapai tingkat penguasa sektor dan kesatria alam semesta jauh lebih awal dari yang lain. Sangat mengesankan. Aku mendengar bahkan kesatria alam semesta telah dimusnahkan oleh Tuan Luo Feng. Orang-orang muda yang hanya di tingkat alam semesta menjadi emosional. Cara mereka memandang Luo Feng bahkan lebih terpesona daripada bagaimana Luo Feng dan rekan-rekannya memandang kesatria 9 pedang saat itu. Generasi peserta dalam perang bakat terus bermunculan. Jumlah makhluk hebat di antara manusia juga meningkat. Luo Feng menunduk dan menunjukkan senyuman. Kemudian dengan lompatan besar ke depan, dia dengan cepat menuju ke istana pemimpin kota. Luo Feng memasuki istana pemimpin kota dan terhubung ke alam semesta virtual dengan pikiran sadarnya. Karena berita tentang penutupan jagat maya telah tersebar sebelumnya, ini adalah pertama kalinya dia membuat koneksi setelah dibukanya jagat maya. Saat dia terhubung, pembantu virtual Babata segera memberitahu Luo Feng. Ada 882.901 pesan, 9.010 permintaan telepon, 106 pesan penting, dan 11 permintaan telepon penting. Banyak sekali surat. Luo Feng sedang berjalan di istana pemimpin kota sambil memindai surat dengan kesadarannya. Dia membuka pesan itu dan dengan kesadarannya berputar dengan cepat. Dia selesai melihat-lihat semua suratnya hanya dalam waktu singkat. Selain pemimpin kota Primal Chaos, 3 master alam semesta lainnya juga telah menghubungiku, terutama pencipta kapak besar. Dia benar-benar menghubungiku. Mata Luo Feng bersinar dengan sedikit keterkejutan. 3 master alam semesta dan pencipta kapak besar masing-masing telah mengirim pesan surat kepadanya, dan pesannya sama, surat ucapan selamat sederhana. Pesan-pesannya terlihat sederhana, tetapi ketika menyangkut status mereka, itu sungguh luar biasa. Aku harus menulis surat untuk berterima kasih pada mereka. Tanpa basa-basi lagi, Luo Feng membalas 3 master alam semesta dan pencipta kapak besar dengan surat terima kasih. Setelah menyelesaikan semua ini, Luo Feng mengajukan permintaan untuk menyumbangkan harta karun sejati. Segera, pintu perunggu terbuka perlahan dan Luo Feng pun masuk. Setelah itu, pintu ditutup kembali. Mari kita mulai. Luo Feng melambai. Pada saat itu, harta karun sejati mulai muncul satu demi satu dan melayang di udara. Kemudian mereka melayang ke lempengan batu di tengah aula istana. Benang hijau cahaya yang tak terhitung jumlahnya naik dan bergerak untuk menyelimuti harta karun dengan cara yang berkelok-kelok. Harta karun sejati ini diperoleh Luo Feng melalui berbagai pertempurannya, dan ada total 4 harta sejati senior. Keempat harta sejati senior ini semuanya akan disumbangkan, tapi saya ragu itu belum cukup. Luo Feng merenungkan kontribusinya. Menyumbang 4 harta sejati senior hanya setara dengan
poin harta karun sejati. Masih cukup jauh dari harta karun sejati tingkat atas, kata Luo Feng. Luo Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia memulai pertukaran dengan harta karun sejati. Satu harta karun sejati biasa tipe istana terbang bernama perahu butir kayu. Harta karun sejati dari kategori tanah membutuhkan 23 poin harta karun sejati. Satu harta karun sejati tipe domain biasa bernama banyak dunia membutuhkan 18 poin harta karun sejati. Satu senjata tipe pedang senior bernama Bohe yang mirip dengan pedang hantu membutuhkan 9 poin harta karun sejati. Total 3 harta sejati membuatnya kehilangan 50 poin harta karun sejati. Sin pun berganti di kota Primal Chaos di kediaman Kesatria Truyan. Senior, senior telah kembali. Kakak. Saat Luo Feng berjalan di dalam mansion, dia bertemu dengan beberapa saudara yang menyapanya dengan hormat. Luo Feng hanya tersenyum dan membalas salam dengan santai. Ketika dia keluar dari pandangan, sekelompok saudara segera memulai diskusi yang memanas. Kakak Luo Feng terlalu kuat, bahkan Tuan alam semesta dimusnahkan olehnya. Bukankah itu berarti dia hampir menjadi master alam semesta? Dia telah jauh melampaui guru kita. Saya yakin Tuan Istana Aliansi Hong akan memiliki tempat untuk saudara Luo Feng di masa depan. Luo Feng dapat mendengar semua konten diskusi mereka dari jauh, tetapi dia mempertahankan kedamaian batinnya. Tetap diam saat dia berjalan ke tempat tinggal Kesatria Truyan. Guru, kata Luo Feng. Dia berdiri di luar pintu dan menunggu. Masuklah. Pintu terbuka secara otomatis. Kesatria Truyan duduk di ujung meja yang ditata dengan makanan dan anggur yang lezat. Hahaha, guru, ini adalah anggur berkualitas baik yang Anda miliki di sini. Anda pasti menghabiskan banyak cukup uang, kata Luo Feng. Dia mencapai meja dengan 2 langkah dan duduk di seberang Kesatria Truyan. Dia meraih bejana datar berisi anggur dan melihat dari dekat. Apakah ini anggur Zegui? Muridku telah mendapatkan ketenaran yang begitu besar di antara 100 juta ras di alam semesta, sehingga tidak ada orang yang belum pernah mendengar tentangmu, kata Kesatria Truyan. Semua orang melihatmu sebagai makhluk super. Jika kamu adalah bagian dari ras lain, kamu bisa memimpin seluruh ras dengan kekuatanmu. Kamu bisa merajalela, menjelajahi alam semesta. Kesatria Truyan membelai janggut emasnya dengan nada kemenangan yang ringan. Dia melanjutkan berkata, bahkan beberapa penguasa alam semesta telah dimusnahkan oleh muridku. Bagaimana itu tidak layak untuk dirayakan? Pada saat seperti itu, apakah saya akan begitu pelit tentang anggur? Luo Feng berkedip dan berkata, Guru, jika kamu terlalu menyanjungku, aku mungkin akan terbang kawan 9. Kamu sudah mampu terbang, kata Kesatria Truyan bercanda. Ini membawa kehangatan bagi Luo Feng. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Kesatria Truyan adalah karakter yang sangat lugas dan jujur, dan dia biasanya akan bercanda dengan murid-muridnya. Apa kau tidak akan minum? Kata Kesatria Truyan sambil mengisi gelasnya sendiri. Ya, tentu saja, jawab Luo Feng segera. Hahaha, ayo biarkan aku mengisi gelasmu. Aku akan mengisi sendiri. Luo Feng dan Kesatria Truyan minum dan mengobrol tentang kejadian baru-baru ini di dunia luar. Kamu pasti membuat ras alam semesta ketakutan kali ini. Kesatria Truyan meletakkan gelas anggurnya dan menghela nafas. Laju pertumbuhanmu begitu cepat sehingga bahkan aku sebagai gurumu sangat terkejut, apalagi ras lain. Ada berbagai macam berita yang beredar di seluruh alam semesta yang mengatakan bahwa dengan laju kemajuanmu, kau kemungkinan besar akan mencapai level pemimpin kota Primal Chaos di masa depan. Mata-mata dari ras lain sudah berakhir. Kami telah menangkap dan membunuh banyak mata-mata. Beberapa telah mencoba menyusup ke kota Primal Chaos atau bahkan sampai di depan pintuku. Kesatria Truyan melihat ke arah Luo Feng dan melanjutkan.
Kami telah membunuh banyak dari mata-mata ini, tetapi pembunuhan tidak pernah berakhir. Sepertinya ras lain tidak lagi peduli dengan harga yang harus mereka bayar. Mereka lebih suka mengorbankan banyak mata-mata yang mereka kirim saat mereka terekspos, dan masih mencari-cari berita tentangmu dengan panik. Tua Feng sedikit mengangguk. Semua mata-mata menunggu dalam penyergapan, kata Ksatria Truyan. Kerugian untuk satu orang sebenarnya cukup besar, namun sekarang ras rela kehilangan mereka satu demi satu. Saya berspekulasi bahwa ras lain sudah menyadari bahwa Anda sedang berkultivasi di negara dewa Anda. Mereka sedang mencari lokasi keberadaan negara dewa Anda. Tentara serangga, klan robot, iblis, mereka semua menemukan cara untuk memasuki wilayah manusia demi untuk membunuhmu. Ksatria Truyan berhenti lalu memperingatkan, kamu harus sangat berhati-hati. Hahaha, Guru, jangan bicarakan hal ini. Saya sangat siap untuk itu. Tujuanku datang ke sini untuk menemui guru hari ini adalah untuk beberapa masalah lain. Dengan lambaian tangan Luo Feng, 3 harta karun sejati langsung muncul dan digantung di udara. Itu adalah perahu kayu kuning bumi, bola kristal, dan sepotong baju besi hitam. Kamu? Ini apa? Ksatria Truyan berdiri dan melihat ketiga harta sejati dan tertegun. Guru, saya akan meninggalkan wilayah manusia untuk berpetualang. Jika segala sesuatu terjadi seperti yang saya perkirakan, pertumpahan darah besar kemungkinan besar akan terjadi. Anda adalah guruku, jadi saya khawatir masalah akan menemukan jalannya kepada Anda. 3 harta karun sejati ini mungkin berguna bagi Anda. Jadi inilah harapanku bahwa kamu akan menerimanya, kata Luo Feng dengan hormat. Luo Feng khawatir bahwa Ksatria Truyan mungkin tidak mau menerima harta karun itu karena itu terlalu berharga. Jadi dia tidak mengungkapkan nilai sebenarnya dari ketiga harta karun sejati ini. Apakah Anda ingin meninggalkan wilayah manusia? Ksatria Truyan tercengang. Luo Feng mengangguk. Ya, dia harus mengklaim menara bintang dan mendapatkan papan logam hitam kelima. Tentu saja dia harus pergi. Tapi kau sadar bahwa klan robot, tentara serangga, dan iblis sama-sama mereka semua ingin melenyapkanmu, kata Ksatria Truyan. Bahkan jika Anda berada di wilayah manusia, ada kemungkinan percobaan pembunuhan, namun Anda ingin pergi. Begitu Anda berada di luar sana, tidak ada manusia hebat yang dapat memberi Anda pelindungan tepat waktu. Anda akan dihadapkan pada bahaya. Ksatria Truyan mulai panik memikirkan itu. Iya, saya tahu itu, kata Luo Feng. Kali ini, saat aku keluar, pasti akan ada pertumpahan darah. Luo Feng tersenyum. Tapi yakinlah guru, dia membungkuk sedikit. Aku akan pergi sekarang. Berbalik, Luo Feng mengambil satu langkah dan menghilang. Ksatria Truyan melihat ke tempat Luo Feng menghilang. Dia diam untuk waktu yang lama. Dia mengerti Luo Feng telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. 3 harta karun sejati. Ksatria Truyan mengira ini adalah harta sejati biasa. Jadi dengan jari terulur, dia menembakkan benang kekuatan surgawi dan dengan cepat menembus 3 harta sejati. Saat itu, gelombang informasi telah dikirim. Tipe istana terbang, tipe domain, dan armor harta karun senior sejati. Informasi ini membuat Ksatria Truyan berakar di tempat untuk waktu yang lama. Dia tidak memberitahuku. Dia segera pergi karena dia khawatir aku akan menolak menerima ini jika aku tahu. Muridku ini, bisik Ksatria Truyan. Scene berganti. Di dalam istana reruntuhan Primal Chaos, Luo Feng pergi mengunjungi pemimpin kota Primal Chaos setelah meninggalkan istana Ksatria Truyan. Guru, Luo Feng memberi salam. Baju besi garmen dengan pola rumit dan ekor bersisik menyebar dari satu set perlengkapan perang. Di bawah beberapa tanduk berapi ada wajah galak dengan ukiran di atasnya. Itu adalah tubuh lain dari pemimpin kota Primal Chaos. Matanya lebar seperti langit dan mengintimidasi.
"Mengapa kamu di sini untuk menemuiku?" tanya pemimpin kota Primal Chaos. "Saya berencana untuk meninggalkan wilayah manusia dan saya ingin memberitahu Anda sebelum saya pergi," jawab Luo Feng. "Oh, sepertinya kamu juga pergi mengunjungi Truyan tentang ini," pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. "Tahukah Anda betapa berbahayanya bagi Anda di luar?" tanya pemimpin kota Primal Chaos. "Saya tahu," Luo Feng mengangguk. "Ras serangga, ras iblis, dan ras robot semua ingin aku mati." "Tapi kau masih mau pergi?" pemimpin kota Primal Chaos melanjutkan. Luo Feng mengangguk. Pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. "Kalau begitu, pergilah. Kamu tidak lemah dalam aspek apapun, yang berarti kamu harus menjadi orang yang membuat keputusanmu sendiri. Tapi ingat, kamu tidak hanya memiliki dirimu sendiri, kamu masih mewakili keluarga dan garis keturunanmu di bumi. Ingat saja ini." "Ya," Luo Feng mengangguk dan membungkuk. "Kalau begitu, aku akan pergi sekarang." "Pergilah," kata pemimpin kota Primal Chaos, lalu menambahkan, "Jika kau tidak bisa menangani bahaya sendirian, hancurkan token yang kutinggalkan untukmu." Luo Feng mengangguk dan dengan riak, dia menghilang. Pemimpin kota Primal Chaos ditinggal sendirian di reruntuhan Primal Chaos. Muridku ini memanifestasikan kekuatan seperti itu setelah bersembunyi selama hampir 20.000 tahun. Dan sekarang dia meninggalkan wilayah manusia. Dia pasti memiliki beberapa pengalaman aneh, dan itu terjadi di suatu tempat di alam semesta, pikir pemimpin kota Primal Chaos. Pemimpin kota Primal Chaos telah mengetahui hal ini sejak lama, tetapi dia tidak akan mencoba mempengaruhi Luo Feng. Dari sudut pandangnya, jika Luo Feng memiliki tubuh lautan terpencil, bahkan jika dia terbunuh di luar, dia bisa dengan mudah membangkitkan dirinya sendiri. Harta sejatinya akan menjadi satu-satunya yang hilang. Ras serangga, ras iblis, dan ras robot, mereka akan putus asa jika mereka tahu Luo Feng memiliki tubuh lautan terpencil. Yang bisa mereka dapatkan hanyalah harta karun sejati yang dibawanya, pikir pemimpin kota Primal Chaos. Setelah meninggalkan kota Primal Chaos, Luo Feng pertama-tama kembali ke negara dewanya. Lalu dia pergi ke Menara Bintang dengan transportasi negara dewa. Di istana tengah Menara Bintang, cahaya mulai redup. Luo Feng keluar. "Menara Bintang," kata Luo Feng sambil melihat sekeliling istana tempat dia menerima warisan hidup atau mati. "Kekuatan dewaku seharusnya cukup untuk menggerakkan Menara Bintang." Kekuatan dewa Luo Feng mulai terbakar dan menyebar ke tanah. Itu pergi ke pusat Menara Bintang seperti listrik, ditransfer ke pilar dan segel bintang. Kekuatan dewa yang terbakar mengalir seperti air di sungai, disalurkan melalui pilar dan segel bintang. Bagaimanapun, ukiran itu terlalu sulit. Luo Feng hanya bisa memahami yang paling mudah. Setelah hanya beberapa saat, kekuatan dewa yang terbakar bergabung dengan setiap inci Menara Bintang. "Bangkit!" Luo Feng menggeram. Menara Bintang naik 8 inci dan turun 8 inci perlahan. Luo Feng mengambil kembali kekuatan dewanya, dan binatang bertanduk emas di cincin dunia mulai mentransfer kekuatan surgawi ke tubuh buminya. "Tubuh bumiku juga seorang kesatria alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 9.800 kali, dan itu cukup kuat untuk menggerakkan Menara Bintang. Namun, kekuatan dewa yang dikonsumsi terlalu banyak. Jika bukan karena binatang bertanduk emas, gerakan itu akan menghabiskan 30% dari tubuh dewaku. Pemahamanku tentang ukiran di Menara Bintang terlalu terbatas. Dia mampu mengendarainya dengan kekuatan dewanya jika dia mau, tetapi itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Jika dia mampu memahami ukiran sepenuhnya, dia akan jauh lebih mudah." Luo Feng meninggalkan istana tengah dan mulai menjelajahi Menara Bintang. Dia pergi ke berbagai lokasi melalui transportasi internal. Dia bahkan tidak bisa melihat ujung pilar surgawi. Luo Feng membaca dengan teliti pahatan pada pilar surgawi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Luar biasa, bahkan pahatan yang paling sederhana pun begitu menakjubkan. Pahatan di Menara Bintang bahkan lebih kompleks dan lebih lengkap daripada pahatan di miniatur alam semesta.
Pantas saja itu yang tertinggi dari harta karun sejati. Dia berjalan berkeliling dan melihat pilar surgawi dan segel bintang. Dia bahkan pergi berkeliling ke ruang-ruang di menara bintang, di mana banyak ras lain berpetualang dan berkelahi. Luo Feng bisa melihat misteri yang dibentuk oleh ruang-ruang itu. Setelah 32 hari berjalan melalui menara bintang, Luo Feng kembali ke Istana Tengah dan duduk dengan menyilangkan kaki. Kesadarannya sepenuhnya terintegrasi dengan menara bintang, dan semua pahatan ukiran membanjiri pikirannya. Dia mulai mempelajarinya dengan cermat. Semakin dalam dia memahami ukiran itu, semakin banyak kekuatan yang bisa dia gunakan. Hukum ruang, waktu, emas, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, dan cahaya. Semua benang hukum bercampur dengan sempurna, dan itu 10.000 kali lebih rumit daripada gambar ukiran miniatur alam semesta. Bagaimanapun, miniatur alam semesta hanya memiliki diameter 6 miliar mil, sementara menara bintang setinggi 9 tahun cahaya. Jika miniatur alam semesta adalah ruangan kecil, maka menara bintang adalah gedung pencakar langit yang terdiri dari ruangan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya aku berada di jalur gambar ukiran. Jika tidak, saya butuh waktu selamanya untuk mencapai pemahaman penuh. Jika saya hanya tahu tentang hukum ruang angkasa dan hukum emas, pikir Luo Feng. Dia duduk dengan kaki disilangkan selama 3 tahun sebelum dia membuka matanya. Akhirnya saya telah selesai memahami tingkat pertama dari misteri, kata Luo Feng. Namun setelah memahami tingkat pertama, Luo Feng lebih memahami betapa luar biasanya menara bintang. Saya hanya dapat sepenuhnya memahami tingkat pertama. Seharusnya sekarang lebih mudah mengendalikannya. Dia melihat ke arah Istana Tengah. Mata Luo Feng bersinar dan kekuatan dewanya mulai terbakar. Kekuatan dewa yang tak ada habisnya segera memasuki menara bintang, dan ukiran termuda di pinggiran sepenuhnya didorong. Luo Feng merasa jauh lebih nyaman. Aku perlu mengusir para prajurit itu sebelum mengambilnya kembali, pikir Luo Feng. Makhluk dari ras yang berbeda diusir melalui portal di bagian bawah, dan jutaan makhluk muncul di luar menara bintang. Mereka semua kaget. Apa yang terjadi? Aku berpetualang di sana, tapi aku diusir. Aku juga. Mengapa menara bintang mengusir kita? Semua ras lain tercengang. Ini tidak pernah terjadi selama ini, selama menara bintang muncul di medan perang wilayah luar. Semuanya telah diusir hari ini. Aneh sekali. Lihat, 9 nebula pusaran air menghilang. Mereka telah menghilang. Semua pejuang abadi sangat terkejut sampai ke inti mereka. Lihat, menara bintang telah menyusut. Itu telah menyusut. Menara bintang yang tingginya 9 tahun cahaya dengan cepat menyusut. Setelah beberapa saat, tingginya menjadi setengah mil, dan kemudian menghilang sama sekali. Menara bintang telah menghilang. Semua orang ketakutan. Berita itu menyebar seperti api. Tidak ada yang membesar-besarkan apapun kali ini. Tetapi berita bahwa menara bintang telah menghilang ribuan kali lebih mengejutkan daripada Luo Feng yang membunuh Tuan Alam Semesta. Harta karun sejati tertinggi didambakan oleh miliaran ras di alam semesta baru saja lenyap. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Lagi flu guys, suaranya agak gimana gitu.